ketika ada orang yang mati itu kemudian seringnya orang itu tanyanya adalah loropo. Sebetulnya jangan kita biasakan untuk kita tanya kalau orang mati sakit apa itu atau kenapa. Ya udah mati aja. Kenapa? Karena mati itu rahasia ilahi. Nggak perlu pakai sakit kadang-kadang, nggak perlu pakai kecelakaan kadang-kadang, nggak perlu pakai macam-macam, ya mati aja. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut mati, temanya memang agak sedikit mengerikan. Kita ambil karena memang saya di awal Ramadan, jadi sebelum Ramadan lah, mungkin beberapa hari sebelum Ramadan itu ada teman karib saya yang usianya sama dengan saya, 40 tahun ya di tahun ini. Itu tiba-tiba meninggal dunia yang luar biasa ketika beliau sedang dalam posisi rapat untuk rapat untuk membahagiakan teman-teman yatim piatu. Ya, namanya teman saya adalah Mas Keli Indarjat Muga almarhum. Semoga Allah berikan husnul khotimah dan ampuni semua dosanya, amin. Nah, ini sahabat karib saya sejak ketika SMP itu bersama-sama dengan saya. Kemudian juga sangat dekat dengan saya dan keluarga juga. Dan luar biasa, tiba-tiba beliau meninggal di saat usia 40 tahun. Yang banyak orang kemudian ketika ada orang yang mati itu kemudian seringnya orang itu tanyanya adalah loropo. Sebetulnya jangan kita biasakan untuk kita tanya kalau orang mati sakit apa itu atau kenapa. Ya udah mati aja. Kenapa? Karena mati itu rahasia ilahi. Nggak perlu pakai sakit kadang-kadang, nggak perlu pakai kecelakaan kadang-kadang, nggak perlu pakai macam-macam, ya mati aja. Nah, artinya ketika kita itu tanya tentang penyebab kematiannya, kita pasti akan menghindari kan, kan gitu. Oh dia matinya karena stroke, nah maka kita hati-hati jangan sampai kena stroke. Kenapa? Biar nggak mati. Nah kalau biar nggak mati, itu namanya kita menjadi orang yang berbahaya. Justru yang benar itu ya jangan takut mati, tapi jangan dicari mati. Artinya ketika kita olahraga, memakan makanan yang bergizi, yang sehat, itu bukan dalam rangka agar kita nggak mati, agar dalam rangka kita sehat, kemudian beramal soleh dengan baik. Perkara matinya kapan? Wallahu alam. Karena mati itu tidak bisa diakhirkan atau diawalkan. Nah, oleh karena itu, kenapa kita bilang jangan takut mati? Ya karena pasti terjadi. Ya gimana? Nah kalau saya takut, Anda takut, semuanya takut, ya gimana mau terjadi kan? Apa kalau takut nggak jadi? Ya, kalau kita suntik vaksin takut bisa nggak jadi, nggak apa-apa. Saya nggak mau takut suntik vaksin. Ya udah, tinggal kamu melarikan diri atau kemudian hilang dari peredaran gitu kan, Anda nggak akan disuntik. Apalagi kemudian nanti panggil nggak datang gitu kan, sampai suntiknya habis, vaksinnya habis, kamu nggak kebagian, nggak disuntik. Itu artinya Anda takut disuntik vaksin mungkin masih berhasil, Anda nggak disuntik, walaupun bisa jadi Anda kena suntik juga akhirnya karena ketangkep misalnya. Tapi kalau mati nggak bisa, mau gimana? Mau takut mati ya nggak bisa, tetap mati akhirnya kan. Nah karena tetap mati, nggak perlu takut akhirnya. Ya harus kita sambut. Ya sambutnya itu dengan mempersiapkan diri sebanyak-banyaknya. Nah alhamdulillah bagi kita yang diberikan Allah kesempatan usia sampai dengan Ramadan 1442 Hijriah ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Kita nggak pernah tahu di tahun depan masih bisa nemuin atau enggak. Walaupun doa kita, ya Allah panjangkan usia kami ya Allah sehingga kami bisa ketemu Ramadan tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Ya amin. Itu pasti kita doa begitu. Cuma masalah nanti di seasonnya akhirnya keputusannya dari Allah adalah bagaimana, itu Allah alam. Nah sekarang yang paling penting adalah bagaimana sih kita menyikapi berita kematian. Ketika ada orang meninggal dunia, yang harus dilakukan adalah qaulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sudah SOP-nya begitu. Yang kedua kita menjadi zikrul maut, zikrullah. Kemudian kita ingat mati dan ingat Allah. Ya Allah, dia yang tadinya bersama saya, usianya sama dengan saya, sudah dipanggil ya Allah. Bisa jadi gilirannya nanti kepada kami ya Allah satu saat nanti, entah cepat entah lambat tapi pasti terjadi ya Allah. Oleh karena itu izinkan kami ya Allah untuk bisa mengisi sisa usia ini dengan amal sebaik-baiknya. Nah orang harusnya semakin banyak takziah, itu semakin banyak amal. Makanya kenapa orang mau masuk Ramadan itu disarankan, dianjurkan, dibikinkan acara nyadran misalnya oleh Wali Songo gitu kan, atau oleh pendahulu. Sebetulnya hikmah nyadran itu memang yang ada, ini nggak ada hadisnya. Kalau kita cari hadisnya al nyadranu wa mal nyadranu nggak ketemu memang nggak ada hadisnya, nggak ada. Tetapi bahwa kemudian kalau orang itu dipaksakan oleh sebuah
apa namanya ritual atau oleh sebuah adat istiadat atau mungkin apapun namanya tradisi harus kemudian datang ke makam, membersihkan makam, kemudian mendoakan, itu sebetulnya dipaksa ingat mati. Kenapa? Karena orang itu secara psikologis kalau ingat mati dia kemudian menjadi dekat dengan Allah. Orang kalau ingat mati insya Allah amalnya menjadi beda ketika dia nggak ingat mati. Cek nggak percaya. Ya, ketika ada gempa bumi di Yogyakarta 2006, habis gempa yang luar biasa banyak korban jiwa, langsung masjid mendadak penuh. Takut mereka. Takut, walaupun setelah kemudian gempanya hilang, kemudian masjidnya juga sepi kembali gitu kan. Tetapi bahwa ketika dilakukan, kemudian tahu ada orang dikubur, tahu orang meninggal dunia secara massal begitu, kemudian dia menjadi takut pada Allah, kemudian dia mendekat kepada Allah. Itu hikmahnya. Maka kenapa sih perlu ada ziarah? Itu agar dzikrul maut. Nah, ziarah itu gantinya ya takziah. Takziah dengan ziarah itu 11-12. Kalau takziah itu artinya mendatangi orang yang fresh baru meninggal dunia. Kalau takziah itu kalau ziarah itu mendatangi orang yang sudah mati, sudah tidak fresh atau sudah beberapa tahun atau puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun gitu kan. Nah, tapi fungsinya sama-sama ingat aku pasti akan nyusul suatu saat lagi. Kapan? Suatu saat nanti nggak tahu gitu kan. Wallahu alam. Tetapi pasti nyusul itu iya. Nah, kita hanya bisa berdoa dan berikhtiar agar kita suatu saat ketika menyusul nantinya kita diberikan Allah posisi husnul khotimah. Amin. Gitu kan, karena yang dihitung itu yang terakhirnya. Mau apa amalnya? Kalau akhirnya buruk ya buruk. Mau apa amalnya? Kalau dia akhirnya baik ya baik. Ada orang yang mohon maaf memang apa namanya? Ya, ada cerita menarik yang sudah sering kita dengar bahwa ada seorang yang kemudian ingin bertobat. Dia telah membunuh 99 orang. Ya, kemudian dia genapkan menjadi 1 orang, menjadi 100 orang dia bunuh gitu kan. Kemudian dia ingin tobat ketemu Rasulullah gitu kan. Di tengah jalan ketika dia sudah punya niat tobat, ingin bertobat ketemu Rasulullah, ingin bersyahadat, ingin tobat nasuha, tiba-tiba di tengah jalan meninggal dunia. Innalillah gitu kan. Kemudian setelah meninggal, singkat cerita terjadi perdebatan yang cukup sengit antara malaikat Ridwan dengan malaikat Malik. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang menjaga surga, kemudian malaikat Malik itu yang menjaga neraka. Nah, keduanya ini berdebat dengan sangat panjang. Karena apa? Intinya ini masuk neraka. Karena orang ini belum tobat, karena orang ini kemarin maksiat. Kata malaikat Ridwan, enggak, ini sudah niat tobat. Ini sudah OTW ke rumah Rasulullah. Ini harusnya dapat dapat perlindungan karena udah mau tobat, udah ada niat dan ini serius dia udah jalan, udah sekian panjang perjalanannya. Perdebatan itu kemudian nggak pernah berhenti. Kemudian Allah menurunkan malaikat Jibril untuk memberikan kejelasan atau pengajaran dari Allah. Instruksi dari Allah Subhanahu Wa Taala, ukur saja. Itu orang lebih dekat dengan Rasulullah atau lebih dekat dengan tempat di mana dia tadi berangkat. Kalau lebih dekat dengan di mana dia tempat berangkat, maka dia jatahnya malaikat Malik neraka. Kalau dia lebih dekat dengan Rasulullah, maka jatahnya malaikat Ridwan surga. Alhamdulillah ketika dihitung jaraknya lebih dekat dengan Rasulullah. Maka kemudian surgalah tempatnya. Luar biasa. Betapa indahnya orang ketika memang sudah punya niat kebaikan. Nah, makanya lihat track recordnya selama ini dia pembunuh. Matinya husnul khotimah loh, surga jaminannya. Hanya dengan seperti itu. Makanya kita husnul khotimah itu sebuah proses yang harus diupayakan. Tidak kemudian ditunggu, tapi diupayakan. Karena bisa jadi dia menghilang atau bisa jadi potensinya menghilang ketika kita tidak menjaganya. Maka ahli wirid, ahli zikir, ahli Quran, ahli apapun itu harus senantiasa menjaga. Kenapa? Karena nggak pernah tahu kapan waktunya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau udah bicara kematian, banyak orang kemudian menghela nafas panjang, merunduk, kemudian termenung, kemudian merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir. Itu wajar, itu normal. Yang nggak normal setelah cemas, setelah merasa bingung, merasa takut, nggak ngapa-ngapain, itu baru nggak normal. Nah, setelah takut kemudian dia, ya Allah aku begitu, nggak boleh telat sholatnya, nggak boleh bolong puasanya, nggak boleh telat yang namanya ngaji Qur'annya, nggak boleh bolong itu wiridnya, harus banyak amal-amal sunnahnya. Itu benar berarti. Nah, orang kalau habis ziarah kubur, begitu pulang semangat amal solehnya, itu benar ziarahnya. Tapi kalau orang habis ziarah kubur malah nggak semangat, apalagi nunggu-nunggu, apalagi syirik di dalamnya, malah minta sama yang diziarahin, nah itu syirik, itu malah jadi dosa. Nah, makanya
banyak orang yang kadang-kadang selesai ziarah itu malah dia santai. Kenapa? Aku udah minta sama yang di sana. Nah, itu dosa, itu syirik itu. Minta sama walinya, minta sama syekhnya di sana enggak boleh. Harusnya habis ziarah itu mantap semangat untuk amal soleh. Kenapa? Karena akan nyusul satu saat. Gitu lah. Itu yang benar begitu. Nah, kita kadang-kadang salah begitu pulang santai. Kenapa? Aku udah doa di sana. Nanti kan kalau doa di sana kan wasilah begini-begini, nanti kabul nanti. Wah, ini udah hajat yang jadi tujuan utama hajat, bukan masalah kematiannya, bukan masalah zikrul mautnya. Itu jangan keliru ya. Jadi harusnya itu begini, ketika orang ziarah itu nawaitunya adalah dia ingat kematian. Dia mendoakan yang sudah meninggal dunia, dia mendoakan dirinya sendiri agar juga kalau meninggal dunia nanti penuh dengan kebaikan husnul khotimah. Kemudian dia pulang, dia mau berbanyak amal soleh karena takut kalau matinya su'ul khotimah. Ketika dia mau berbanyak amal soleh, disitulah kemudian Allah senang sama orang ini. Ketika Allah senang, apa yang dia minta dia kabulkan. Itu yang benar, bukan kemudian gara-gara habis ziarah, aku mantap nih, udah aku tenang ini, kenapa? Udah doa di sana. Waduh keren. Ini keren salahnya. Yang doa di sana itu doa di Mekah bener, doa di Madinah bener, doa di Masjidil Haram bener, doa di Multajam oke. Nah, kalau doa di makam, aduh jangan gitu kan. Jangan dijadikan sebuah rujukan gitu kan. Ya di sana itu harusnya mendoakan yang sudah meninggal, diberikan nikmat kubur, jauhkan dari siksa kubur, dan kita berdoa untuk diri kita sendiri juga agar kalau meninggal dunia juga penuh kebaikan. Itu harusnya. Nah, jadi sekali lagi ketika kita takut mati itu nggak menyelesaikan masalah, wong ya akan terjadi juga. Nah, daripada takutnya kemudian nggak ngapa-ngapain, mending takutnya dibikin ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain yang positif tentunya ya. Misalnya aku takut nggak lulus, kan sama seperti itu. Kok akan ketemu juga dengan ujian nanti. Aku takut ujian, ketemu dengan ujian. Ya, yang paling penting takutnya itu diolah menjadi sebuah positif sehingga ujiannya nilainya baik. Daripada cuma takut doang, nggak ngapa-ngapain, akhirnya begitu nggak lulus, betul? Nilainya buruk, wah nggak karu-karuan. Nah, jadi bicara takut kematian itu hal yang normal, yang wajar. Yang nggak normal adalah hanya takut doang terus nggak ada amalan apa-apa. Jadi oleh karena itu setiap ada berita kematian, selain mengucapkan innalillah, marilah kita memperbanyak amal soleh, memperbaiki diri kita sebagai zikrul maut, ya, sehingga kita menjadi orang yang tercerahkan, menjadi orang yang betul-betul mengisi kehidupan ini dari detik ke detik dengan penuh kebaikan dan amal soleh, sehingga kapanpun ketika Allah memanggil kita, semoga husnul khatimah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.